Tuhan Allah kami yang esa, yang mempunyai langit dan bumi, di malam hari ini Tuhan, kami semua hamba-hambamu, anak-anakmu, orang-orang berdosa datang ke hadapan-Mu untuk mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Tolonglah ya Tuhan, agar kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus Tuhan kepada kami, kepada pembicara, agar hati kami, pikiran kami dapat terbuka, sehingga kami bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar dan tidak benar, sehingga di akhir zaman ini ya Tuhan, di masa-masa kesusahan ini, kami bisa mempunyai kompas untuk hidup lebih baik, untuk hidup benar, dan yang paling penting, untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, sekali lagi, ada yang baru datang tadi saat kita berdoa, saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada teman-teman baru join di dalam seri Nubuatan Akhir Zaman ini. Ini adalah acara interdenominasional dan antar agama, jadi kita menyambut semua orang dari segala macam agama, baik Kristen, Buddha, Hindu, Islam, penyembah batu, penyembah pohon, siapapun kita sambut, karena semua orang adalah sama di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Baik, bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, mungkin Saudara Putri bisa diganti namanya kali ya, jadi admin pertanyaan. Nanti akan bisa ditanyakan ke admin pertanyaan, jangan ke saya MC. Bagi Anda yang mempunyai pertanyaan, tanya aja nanti saat pembicara lagi ngomong, apa yang Anda nggak tahu, apa yang Anda bingung. Nanti ada namanya admin pertanyaan, nanti orangnya akan ganti nama. Tanya aja langsung ke dia lewat chat. Nanti di akhir pembicaraan ini, kira-kira setelah 45 sampai 50 menit ke depan atau 1 jam ke depan, baru pembicara kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Oke, tanpa menunggu-nunggu lagi, kita akan persilahkan pembicara malam ini adalah Bapak Nelson Neno. Silakan. Baik, selamat malam untuk kita semua. Apa bisa dengar suara saya? Bisa, siap, mantap. Oke, puji Tuhan. Sebelum kita mulai, mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Engkau begitu baik bagi kami. Pada malam hari ini, kami akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari buku Daniel pasal yang kedua. Kami mohon biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar firman yang kami dengar boleh kami mengerti dan kami disanggupkan mengikuti kehendak. Ini doa kami, ampuni kami orang berdosa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada panitia yang telah membuat acara ini, dan sudah tidak terasa ini pada seri pelajaran yang ke-6 ya, Saudara Siko Papahan, pelajaran yang ke-6. Dan mari kita lihat judul pembahasan kita malam ini langsung saja, karena waktu yang diberikan pada saya hanya kurang lebih 45 sampai 1 jam. Mudah-mudahan sebelum 1 jam sudah selesai. Judulnya adalah Batu yang Mengubah Sejarah. Nah, kalau Anda perhatikan pembahasan pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu pembicara sementara mengangkat dari buku Daniel pasal yang kedua. Dan pada malam hari ini kita masih berbicara dari buku Daniel pasal yang kedua, tetapi tidak dari awalnya, tetapi kita hanya mulai bahas dari jari-jari kaki sampai kepada batu. Ingat pada pembahasan sebelumnya bercerita mengenai Raja Nebukadnezar, Raja Babylon, yang mendapat mimpi dan dia tidak tahu apa mimpinya, kemudian dipanggil semua orang pintar, lalu pada akhirnya Daniel yang diutus oleh Tuhan bersama teman-teman yang bisa memberitahukan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Nah sekarang, mari kita langsung saja kepada buku Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-42 dan 43. Sebelum kita datang kepada batu, sesuai dengan pembahasan kita adalah mengenai batu yang mengubah sejarah, maka mari kita lihat, sebelum kita belajar mengenai batu, kita lihat dulu di ayat yang ke-42 dan 43. 42, 43.
Apakah semua bawa Alkitab malam ini? Oke. Saya harapkan dan tolong pastikan agar Anda dan saya bawa Alkitab, sehingga dengan demikian kita bisa mempelajarinya bersama-sama. Ya, agama apapun Anda dan saya pada malam hari ini, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bukan apa yang dikatakan oleh saya ya. Mari kita lihat buku Daniel pasal yang kedua ayat 42 dan 43. Nah, firman Tuhan bilang begini. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti tuanku lihat, besi bercampur dengan tanah liat, itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan satu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Saya mau tanya, Anda yang membaca buku Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-42-43, dikatakan bahwa patung itu dia punya jari-jari kaki terbuat dari apa? Terbuat dari apa? Besi bercampur tanah liat. Besi bercampur tanah liat. Nah, kalau begitu, mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan besi di dalam Alkitab dan apa yang dimaksud dengan tanah liat di dalam Alkitab. Karena sebelum kita datang kepada pembahasan batu itu, maka kita harus mengetahui dulu apa itu besi, apa itu tanah liat. Nah, kira-kira Anda mau bahas mana duluan? Besi atau tanah liat? Boleh ada yang bisa kasih jawaban? Mau besi atau tanah liat? Besi. Okay. Oh, besi ya. Oke. Karena jawabannya lambat-lambat, mari kita bahas tanah liat duluan. Mari kita bahas tanah liat. Nah, ingat, buku Daniel dan buku Wahyu disebut sebagai buku apokaliptik. Jadi kalau kita baca, sahabat-sahabatku, mau dari denominasi apapun Anda, agama apapun, baca buku Daniel dan Wahyu, itu harus baca dan lihat artinya di dalam Alkitab. Biarkanlah Alkitab yang menjelaskan apa itu besi, apa itu tanah liat. Benar ya? Biarkan firman Tuhan yang kasih tahu apa arti tanah liat. Untuk mengetahui apa arti tanah liat, maka mari kita lihat di dalam buku, biarkan saya baca ya, Yesaya pasal yang ke-64 ayat yang ke-8. Yesaya pasal 64. Mohon maaf saya tidak menggunakan slide supaya saya ajak supaya Anda lebih buka Alkitab, jangan hanya lihat saja di slide. Mari kita buka di dalam buku apa arti dari tanah liat. Yesaya 64 ayat yang ke-8, firman Tuhan bilang begini. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan. Nah, teman-teman, mau dari agama apapun Anda, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang kekasih, saya mau tanya, Anda dan saya ini manusia diciptakan dari apa? Tanah liat. Dan di dalam buku Yesaya 64, tanah liat merujuk kepada umat Tuhan. Kalau kata lain dari umat Tuhan, ulangi, kalau Anda tidak mengerti, nanti boleh bilang kepada admin atau kepada host supaya saya ulangi. Ya. Berbicara mengenai tanah liat, ini berbicara mengenai umat Tuhan. Dari mana saya tahu? Dari buku Yesaya 64 ayat 8. Bukan saya yang bilang ya, firman Tuhan yang katakan. Lalu berbicara mengenai umat Tuhan, berarti ini merujuk kepada gereja. Kepada gereja. Jadi, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, ketika Anda melihat buku Daniel pasal yang kedua, ayat yang ke-42-43, ketika Alkitab sementara berbicara mengenai tanah liat, ini sementara merujuk kepada umat Tuhan, merujuk kepada gereja. Jadi tanah liat ini adalah gereja. Oke? Dengar baik-baik. Karena sebelum datang batu itu, maka yang terjadi harus ada term atau periode di mana besi bercampur tanah liat ini.
supaya Anda dan saya bisa mengetahui di mana posisi Anda dan saya. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang dimaksudkan dengan besi? Apa yang dimaksud dengan besi? Saya mau tanya. Besi ini adalah logam atau bagian dari materi apa sebenarnya? Atau saya mau kasih tahu, pertanyaan saya lebih sederhana adalah, besi itu logam atau tidak? Logam ya, logam. Nah sekarang, mari kita lihat. Berbicara mengenai logam, kalau Anda lihat di dalam buku Daniel pasal yang kedua, emas melambangkan kerajaan. Itu juga logam, emas adalah logam. Lalu, perak adalah logam, itu juga melambangkan kerajaan. Kemudian datang kepada kerajaan bagian yang ketiga, yaitu perunggu atau tembaga, itu juga kerajaan. Logam pertama, emas itu adalah Babel. Logam kedua, perak itu adalah kerajaan Medo Persia. Logam ketiga, perunggu di dalam Daniel pasal yang kedua, itu adalah Greka. Dan logam keempat, yaitu besi, itu adalah kerajaan Roma. Sebagaimana pertemuan pembahasan kita sebelumnya. Oke? Kalau begitu, berbicara mengenai besi, berbicara mengenai logam, ini juga berbicara mengenai kerajaan. Kata lain dari kerajaan, kalau diterjemahkan ke zaman kita sekarang ini, sebelum dunia kiamat, itu adalah negara. Sekarang Anda melihat bahwa di jari-jari kaki, besi bercampur tanah liat. Berarti sebelum datang kerajaan batu, maka gereja dan negara, gereja dan pemerintah akan bersatu. Saya ulangi, sebelum datang batu, maka yang terjadi, besi akan bercampur dengan tanah liat. Atau kerajaan negara akan bersatu dengan gereja. Sekarang, mari saya tanya. Ngomong-ngomong mengenai persatuan antara negara dan gereja, menurut Anda, negara mana di dunia ini yang agama dan negaranya itu bersatu, dipimpin oleh satu pemimpin? Oke, mungkin Anda bilang begini, di Indonesia juga seperti itu. Tetapi saya ingin mengajak kepada satu negara yang sebenarnya pemimpin negaranya itu adalah pemimpin gereja. Pemimpin gereja. Dan Anda tahu apa itu negara apa? Itu adalah negara Vatikan. Negara Vatikan. Nah sekarang, yang saya mau bilang kepada Anda dan saya, pada tahun 508, negara Vatikan itu muncul. Saya mau kasih tahu ulang ya. Pada tahun 508. Dan satu-satunya negara di dunia yang dipimpin oleh pemimpin gereja, itu adalah Vatikan. Oke, lihat kenyataan yang terjadi. Dan itulah sebabnya, dunia ini juga, sebelum datang batu, maka dunia ini akan mencoba mempersatukan antara agama dan negara. Atau dengan kata lain, gereja dan negara. Dan inilah yang disebut dengan New World Order. Ini yang disebut dengan New World Order. Nah, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, kita akan bahas ini nanti pada pembahasan Daniel pasal yang ketiga, lebih terinci. Sekarang saya hanya sentuh-sentuh sedikit saja ya. Saya sentuh-sentuh sedikit saja. Karena kenapa? Karena posisi Anda dan saya, kalau kita mau tanya, di manakah itu? Kalau kepala dari emas itu sudah lewat, itulah kerajaan Babel. Kalau dada dan lengan, ini kerajaan Medo Persia. Kerajaan sudah lewat, kerajaan Medo Persia sudah lewat. Mulai dari tahun 359 di mana? Di Tarik Masehi, tahun Tarik Masehi. Lalu kerajaan perunggu juga sudah lewat. Itulah kerajaan Greka yang dimulai pada tahun 331 Tarik Masehi. Dan juga kerajaan Roma. Kerajaan Roma, kerajaan Mesir juga sudah lewat. Dan sekarang ini, Anda dan saya sementara memasuki zaman jari-jari kaki. Oke? Anda dan saya sementara memasuki masa yang disebut dengan masa kerajaan jari-jari kaki. Di mana Anda melihat bahwa negara dan agama mulai
bersatu. Dan kalau Anda lihat mengenai tatanan dunia baru yang disebut dengan New World Order ini untuk mempersatukan seluruh pemerintah di dunia dengan satu pemerintah tunggal dan satu agama tunggal. Tetapi ingat, jari-jari kaki tidak akan selamanya di dunia ini. Karena di dalam nubuatan atau ramalannya, di dalam nubuatan Daniel pasal yang kedua, di situ firman Tuhan bilang begini. Di dalam ayat yang ke-38-39. Firman Tuhan bilang, di dalam ayat yang Daniel pasal 2 ayat 38-39, dia bilang begini. Kalau Anda yang punya Alkitab, tolong buka ya, tolong buka Alkitab Anda. Dia bilang begini. Dan yang dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia dimanapun mereka berada. Binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu. Lalu dia bilang, Tuanku kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku itu akan muncul satu kerajaan lain. Oke, tunggu. Sorry ya. Maksud saya di ayat yang ke-45 ya. Mari kita lihat di ayat yang ke-45. Daniel pasal 2 ayat 45, sorry, kita lupa di ayat 45, dia bilang begini. Dan seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan merembukan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu, Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Sekarang, perhatikan baik-baik kata-kata yang ada dalam buku Daniel pasal yang kedua ayat 45. Raja Nebukadnezar bermimpi, patung itu yang dari emas, dari perak, kemudian tembaga, besi, lalu kemudian besi bercampur tanah liat. Kemudian di dalam ayat yang ke-45 dikatakan bahwa tepat seperti Tuhan kulihat bahwa tanpa ada perbuatan tangan manusia, ada sebuah batu yang terungkit lepas dari gunung. Ada sebuah batu. Saya mau tanya, apa namanya di situ? Batu. Pertanyaan saya adalah, Anda tahu nggak apa yang dimaksudkan dengan batu? Waktu saya ada tanya beberapa teman saya, kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan batu? Dia bilang, oh, batu itu adalah jemaat. Oh, ada yang bilang begini, oh, batu itu kayaknya adalah kerajaan selanjutnya. Oh, mari kita lihat. Sebelum Anda menjawab, apakah batu itu jemaat? Ada yang bilang, batu itu adalah kerajaan selanjutnya yang ada di bumi ini. Namun mari kita lihat apa yang dimaksudkan dengan batu di dalam Alkitab. Dan pada waktu batu menghajar kaki dari patung itu, apa yang dimaksudkan ini? Mari kita tanya Alkitab. Mau tahu apa arti batu? Ketika Anda membaca semua kata-kata dalam Alkitab, harus tanya apa artinya. Tapi jangan tanya saya. Saya ini banyak kekurangan, saya tidak tahu. Kalau mau tanya jawabannya jauh dari Alkitab. Sahabat-sahabatku, mari kita lihat. Mari kita lihat apa arti dari batu. Mazmur 19 ayat yang ke-14. Dia bilang begini. Arti batu. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Batu merujuk kepada Tuhan. Lalu, di dalam Mazmur 89, ayat yang ke-26, juga sama dia bilang begini. Dia pun akan berseru kepadaku. Bapakku, engkau Allahku dan gunung batuku keselamatanku. Ketika berbicara mengenai batu ini merujuk kepada Tuhan. Allah yang Maha Kuasa di sorga. Lalu di dalam perjanjian baru, Efesus 2 ayat 20, dia bilang begini. Perjanjian baru, dia bilang begini. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Oh, teman-temanku. Mau dari agama apapun Anda, ketika Alkitab berbicara mengenai batu, maka ini berbicara mengenai Tuhan di sorga. Mengenai siapa? Yesus. Jadi kalau Alkitab bilang kerajaan batu,
di dalam buku Daniel pasal yang kedua, maka itu berbicara mengenai kerajaan Kristus. Mengenai kerajaan Kristus. Yang saya mau bilang kepada Anda di sini adalah, ingat, dunia ini tidak selama-lamanya harus dipimpin oleh Donald Trump. Dunia ini tidak selama-lamanya harus dipimpin oleh Vatikan. Dunia ini, Indonesia ini tidak selama-lamanya dipimpin oleh Bapak Jokowi. Tetapi dunia ini, bahkan negara kita ini, NKRI ini, seluruh dunia ini akan dipimpin oleh Tuhan Allah sendiri. Amin atau tidak? Kalau seandainya Anda bilang, oh tidak. Kalau begitu, kita sementara menyalahi apa yang Alkitab bilang. Dan di dalam buku Daniel pasal yang kedua, patung yang terbuat dari emas, perak, perunggu, kemudian besi, jari-jari kaki besi bercampur tanah liat, ini akan hancur. Dan bukti bahwa pada akhirnya kerajaan besi bercampur tanah liat ini hancur, batu itu tidak menghajar kepala saudara-saudara. Dia tidak menghajar kepala, tetapi dia menghajar kaki. Artinya bahwa kerajaan terakhir akan hancur. Kerajaan jari-jari kaki, besi bercampur tanah liat akan hancur dengan datangnya kerajaan Kristus. Nah, kalau begitu sahabat-sahabatku, mari kita lihat mengenai kedatangan Kristus. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Oke. Berapa di antara Anda yang yakin bahwa Yesus akan datang? Waktu saya tanya beberapa teman saya, kamu yakin Tuhan Yesus datang? Hah? Tuhan Yesus datang? Bukankah Tuhan Yesus sudah datang pada pertama kali? Iya betul. Seluruh orang Kristen, seluruh orang ras Nasrani di dunia ini percaya bahwa Yesus telah datang pada kali yang pertama. Dia lahir di Bethlehem, dibesarkan di Nazaret, lalu disalibkan di Golgota. Tetapi saat ini pertanyaan saya tidak mengenai kedatangan yang pertama. Karena ini sudah terjadi, sahabat-sahabat. Saya sementara bertanya mengenai kedatangannya yang kedua kali. Yang bilang Daniel pasal 2 itu adalah kedatangan yang kedua. Sekarang saya mau tanya, apakah Anda dan saya, you and me believe that Jesus will come for the second time? Apakah Anda percaya bahwa Yesus akan datang pada kali yang kedua? Saya mau tanya. Atau ada yang tak percaya? Anda bilang, mungkin. Ada yang bilang, saya tidak tahu. Ada yang bilang begini, tunggu ya, saya tanya mama saya ya. Ada yang bilang begini, tunggu ya, saya tanya pacar saya dulu. Ada yang bilang begini, tunggu ya, saya tanya istri saya. Oh, tunggu ya, saya tunggu suami saya. Tak tanya suami saya. Anda mau tanya siapapun, itu bukan dasar yang benar. Dasar yang benar adalah tanya Alkitab. Kalau Anda tanya firman Tuhan, maka tidak sesat. Tapi kalau Anda tanya manusia, sesat. Kalau Anda tanya saya, bisa sesat. Karena saya ini apa? Romantis, rombongan manusia tipis. Oke? Nah, saya bisa sesat, saudara-saudaraku. Tetapi kalau Anda lihat apa yang firman Tuhan bilang, tidak mungkin sesat. Nah, kalau begitu, mari kita lihat apa yang firman Tuhan kasih tahu tentang kedatangan Yesus yang kedua. Apakah benar Tuhan Yesus akan datang pada kali yang kedua? Menurut Anda yakin atau tidak? Kalau Anda tidak yakin, mari kita buka dalam buku Wahyu pasal 22 ayat 12. Di Wahyu pasal 22 ayat 12. Wahyu 22 ayat 12, dia bilang begini. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Oh, ingat baik-baik. Buku Wahyu sementara mengatakan bahwa sesungguhnya aku datang segera. Yesus datang segera. Ini buku Wahyu mengatakan pada waktu itu Yohanes di Pulau Patmos. Jadi Yesus sudah datang pada kali yang kedua. Lalu dia datang bilang kepada Yohanes, bukan berarti Yesus sementara bicara mengenai kedatangan yang pertama, karena sudah lewat. Dia sementara berbicara mengenai kedatangan yang kedua. Jadi, dari buku Wahyu pasal 22 ayat 12,
maka Anda dan saya harus yakin bahwa Tuhan Yesus akan datang. Pada kali yang kedua. Kalau begitu, kira-kira Anda masih percaya nggak Yesus akan datang pada kali yang kedua? Buku Daniel pasal 2 mengatakan bahwa kaki itu dihajar oleh batu. Dan ini melambangkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Anda percaya atau tidak? Kalau tidak percaya, percaya saja. Ini firman Tuhan bilang ini ya. Alkitab yang bilang. Jadi percaya saja. Nah, kalau begitu saat ini mari kita belajar mengenai kedatangan Yesus yang kedua. Oke? Admin, tolong kasih ingat saya waktu. Karena saya ini kalau bicara lupa waktu. Ya, saya bicara ini lupa waktu. Kita berbicara sekarang masih Daniel pasal yang kedua. Mengenai batu, kerajaan batu ini. Mari kita lihat. Bukan hanya mengubah sejarah. Tetapi mengubah masa yang akan. Mari kita lihat. Buku 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Apakah betul Tuhan Yesus akan datang? Mari kita lihat. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10. Dia bilang begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ada satu kali, ada seorang teman saya datang dan dia bilang begini. Kawan, saya bilang kenapa? Ini kayaknya, waktu itu tahun 2000, dia bilang, ini kayaknya dunia mau kiamat. Saya bilang, kenapa kamu bilang dunia kiamat? Iya, karena saya lihat ini gempa bumi terjadi di mana-mana. Ada istri bunuh suami, suami bunuh istri, itu tahun 2000 loh. Lalu bukan itu saja. Ada banyak pelecehan seksual di mana-mana. Jadi saya sendiri, aduh pusing. Kayaknya ini dunia mau kiamat. Ingat baik-baik. Kalau Anda berbicara mengenai dunia kiamat, lihat saja buku 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Jadi datangnya batu itu adalah kerajaan Kristus. Saya ulang ya. Kerajaan Kristus dan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ini yang digambarkan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dan gambarannya dunia ini hancur. Dunia ini akan lenyap. Dan banyak orang mengatakan bahwa inilah kiamat. Saya mau tanya, apakah Anda takut mengenai kiamat? Kalau Anda dan saya tidak dekat dengan Tuhan, hubungan Anda dan saya ke Tuhan itu hanya sekedar formalitas saja. Kawan, kenapa ke gereja? Nak, kenapa ke gereja kau? Karena disuruh mama. Kenapa ke gereja kamu? Karena disuruh papa. Jadi saya ke gereja karena dasarnya disuruh mama dan suruh papa. Bukan karena saya mengasihi Tuhan. Ini dasar yang salah, sahabat-sahabat. Dan ingat baik-baik. Kalau Anda dasar datang ke gereja hanya oleh karena disuruh mama, disuruh papa, disuruh pendeta, maka yang terjadi adalah waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali bukanlah menjadi sukacita, tetapi akan menjadi kiamat bagi Anda dan saya. Ingat baik-baik. Hari Tuhan itu kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dia akan datang. Inilah yang disebut dengan kiamat. Karena dunia ini akan hancur. Dari mana saya tahu? 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Apakah Anda sudah siap menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Kerajaan batu itu. Sudah siap atau belum? Nah, kalau Anda mau siap atau tidak siap, Anda dan saya perlu tanya. Di dalam mempelajari mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali, atau kerajaan batu itu, ada 3 pertanyaan yang Anda dan saya perlu jawab. Ada berapa pertanyaan? Ada berapa? Ada 3 pertanyaan. Kerajaan batu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, ada 3 pertanyaan yang perlu dijawab. Pertanyaan nomor 1 adalah, bagaimana cara Yesus datang? Ya kan? Kan kerajaan batu itu belum terjadi. Yesus belum datang pada kali yang kedua. Dan sekarang, mari kita lihat bagaimana cara Yesus datang pada kali yang kedua. Sekarang, tolong bayangkan ya, tolong lihat saya. Seandainya, tiba-tiba Yesus muncul di depan Anda. Kira-kira Anda percaya itu Yesus atau tidak? Bingung-bingung. Oke, sebelum sampai di pertanyaan itu,
Saya mau tanya, pernah lihat wajah Yesus atau tidak? Mana? Ada yang bilang begini, pernah lah. Di mana? Gambar. Itu ada di foto. Ada yang bilang begini, oh pernah lihat di video, pernah lihat di film. Saya lihat itu. Lalu kalau ditanya, Yesus itu kayak mana sih? Oh, rambut panjang, brewok, ada kumis, jalannya pakai jubah dan kalau saya nggak cocok ya. Jangan perhatikan, saya nggak cocok. Tetapi kalau Anda lihat Yesus, maka Anda akan membayangkan wajah Yesus itu seperti yang di film yang Anda nonton. Atau kan banyak orang Kristen ini lihat itu gambar Yesus yang ada di mana? Yang di dinding, yang di poster atau di lain. Jadi nanti datang agama yang lain tanya, termasuk agama Islam tanya, Mas, itu gambar sopo. Lalu dibilang begini, itu gambar Tuhan. Nanti orang muslim bilang, kafir. Karena apa? Karena menurut orang Islam, saudara-saudara kita, ini Tuhan mana bisa digambar. Mana bisa digambar. Tetapi saat ini saya tidak mau berlama-lama di situ, karena pembahasannya panjang. Poin saya adalah, apakah Anda tahu bagaimana cara kedatangan Yesus yang kedua kali? Bagaimana? Apakah Anda tahu? Tiba-tiba Anda bilang begini, Yesus yang Anda lihat di gambar itu, yang menurut Anda itu adalah Yesus, padahal itu belum tentu benar. Di gambar itu dia muncul. Lalu dia lihat, ada orang buta. Dia bilang, hai buta, melihatlah. Lalu orang yang tadi buta, dia bisa lihat. Lalu ada yang apa nih, orang Manado bilang kento. Tahu ya, kento. Orang kento, orang pincang. Dia lihat orang pincang, dia bilang begini, hai. Tolong bilang darah itu, jangan telepon dulu. Istriku tolong bilang jangan telepon dulu. Ini anak-anak telepon terus. Terganggu. Mohon maaf ya, mari kita lanjutkan. Jadi kalau seandainya Anda lihat Yesus, yang Anda lihat di gambar itu muncul di tengah-tengah Anda, tiba-tiba berdiri di depan Anda, kira-kira Anda percaya itu Yesus atau tidak? Apakah Anda itu Yesus? Oh, kalau Anda bilang itu Yesus, bahaya. Kenapa banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara Yesus datang? Karena tidak mempelajari Alkitab. Itulah makanya banyak yang tertipu. Saya ini orang Kupang, orang NTT ini ya, saya orang NTT. Nah, di NTT itu daerah kering dan berbatu, saudara-saudaraku. Nah, tapi saudara-saudaraku, di NTT kurang lebih pada tahun berapa itu? Tahun 1994-an itu di sana dikabarkan bahwa ada Yesus muncul. Yesus muncul ada di suatu tempat namanya Pariti. Saya lupa lagi tahunnya waktu itu. Tapi itu berawal dari seorang anak yang sementara ketapel burung. Lalu dia datang di gereja, dilihat Yesus di gereja. Permisi, Pak Pembicara, nggak sengaja ke-mute sepertinya. Bisa dengar kah? Oke, sudah mantap. Sudah sampai di mana tadi? Tadi yang sampai burungnya mati terus? Hah? Yang burung ketapel. mati? Iya, ketapel. Oke, jadi istriku tolong halangi itu orang-orang yang telepon dulu ya. Susah ini. Oke, mari kita lanjut. Jadi di tempat itu saya dengar, saya sendiri nggak pergi lihat. Lalu anak ini bilang, Mama, ada Yesus di mana? Di gereja. Tiba-tiba orang-orang pada berdatangan. Semuanya pada pergi lihat. Beberapa waktu kemudian, isunya mulai berkembang. Berkembangnya kayak mana? Yesus sudah pindah lagi ke mana? Ke rumah masyarakat. Orang-orang berduyun-duyun ke sana. Beberapa waktu kemudian katanya Yesus sudah nampak di mana? Di toko. Berduyun-duyun lagi orang-orang ke sana. Saya mau tanya Anda dan saya yang sementara menyaksikan Zoom online. Kenapa sampai orang berduyun-duyun ke sana? Kenapa? Karena orang-orang tidak baca Alkitab. Mereka tidak tahu bagaimana cara Yesus datang. Itulah sebabnya, jika Anda dan saya tahu bagaimana cara Yesus itu datang,
Ingat baik-baik, ini pembahasan kita mengenai batu ya. Kerajaan batu ini mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena kerajaan batu ini belum terjadi. Tapi Anda dan saya perlu mengetahui bagaimana cara Yesus datang. Supaya Anda dan saya mengetahui bagaimana cara Yesus datang, mari kita lihat. Di dalam buku Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Bagaimana sih cara kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Mari kita buka Wahyu 1 ayat yang ke-7. Dia bilang begini, lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Oh, teman-temanku, sahabat-sahabatku, dari agama apapun Anda saat ini, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan kedatangan Yesus. Cara kedatangannya yang kedua kali. Yang pertama caranya adalah kakinya, tolong lihat itu kaki. Kaki Yesus tidak akan menginjak ke tanah. Tidak akan menginjak di bumi ini. Tidak. Karena Alkitab katakan dia hanya di awan-awan saja. Oke. Jadi, kalau ada yang datang, dia bilang, aku Yesus. Perhatikan kakinya. Kalau kakinya menginjak tanah, palsu atau asli? Palsu. Kalau sampai kakinya menginjak tanah, palsu. Lalu, ingat baik-baik. Yang kedua, terhadap di ayat yang sama, dia bilang, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Setiap mata melihat dia. Saya mau tanya, kalau seandainya Yesus datang, hanya orang di Jakarta saja yang melihat kira-kira palsu atau asli? Palsu. Kalau seandainya Yesus datang, hanya orang di Indonesia saja yang melihat palsu atau asli? Palsu. Kalau Yesus datang, semua orang yang hidup di dunia ini lihat dia. Palsu atau asli? Palsu juga. Kalau semua orang yang hidup di dunia ini yang lihat saja, palsu. Karena kenapa? Bukan yang hidup saja yang lihat. Yang dalam kubur yang sudah mati, itu juga lihat dia. Itulah makanya cara seperti ini tidak bisa ditiru oleh siapapun. Termasuk setan. Tidak bisa tiru cara kedatangannya. Jadi Anda dan saya, kalau belajar Alkitab, nggak mungkin Anda tertipu. Jadi nanti kalau datang ada orang bilang begini, kawan, lihat Yesus sudah muncul di gereja sana. Jangan percaya. Kalau hanya orang di tempat situ saja yang lihat, nggak mungkin. Karena Yesus datang akan disaksikan oleh semua mata yang hidup, termasuk mereka yang sudah mati. Adam, Hawa akan lihat. Semua orang yang dalam kubur akan lihat. Alkitab yang bilang. Bukan saya yang bilang ya. Ini firman Tuhan yang kasih tahu. Wahyu 1 ayat yang ke-7. Terus, waktu dia datang, apakah dia datang seorang diri saja? Di dalam buku Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31, dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala Allah yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Jadi kalau Yesus datang sendiri, palsu atau asli? Palsu. Dia akan datang dengan para malaikat. Nah, sekarang pertanyaan saya berikutnya adalah, sehubungan dengan buku Daniel pasal yang kedua, kerajaan batu, pertanyaan saya berikutnya adalah, kapan kerajaan batu itu akan datang? Dengan kata lain, kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua? Oh, pada waktu tahun 1999, waktu itu saya masih kuliah di Manado, baru semester 1, tepat waktu itu bulan Agustus, tahun 1999, lalu ada dosen kami masuk. Sementara dia masuk, dia bawa surat kabar, kemudian dia baca, "Selamat pagi anak-anak." Kami bilang, "Selamat pagi." Lalu dia bilang, "Ada berita baru." Oh, berita baru. Lalu dia bacakan. Beritanya begini. Sesuai dengan kata berita ini, Manado Post, tanggal 9, bulan 9, tahun 1999, jam 9, dunia kiamat atau Tuhan Yesus datang. Waduh, gempar orang-orang Manado.
Waktu itu bulan Agustus, bulan 8. Lalu datanglah tanggal 1 bulan 9, tahun 1999. 1 September, tahun 99. Orang-orang di mana bilang begini, 8 hari lagi dunia kiamat. Tanggal 2, orang sudah bilang, 7 hari lagi kiamat. Tanggal ketiga, ada 5 hari, berapa hari lagi? 6 hari lagi kiamat. Tanggal 8. Tanggal 8 orang bilang, wah, besok kiamat. Kemudian datang tanggal 9. Jam 6. Orang-orang mulai bisik-bisik. Wih, 3 jam lagi kiamat. Datang jam 7. Jam 8. 1 jam lagi kiamat. Jam 9. Tidak terjadi apa-apa. Yesus tidak datang. Kemudian marahlah orang-orang di sana. Lalu polisi pergi mengejar orang yang menyebarkan isu ini. Biang keladinya. Ternyata orang ini masuk ke dalam goa. Sekarang saya mau tanya. Apakah Anda dan saya tahu kapan dunia ini akan berakhir? Kapan kerajaan batu itu akan datang? Dalam buku, kapan buku Daniel pasal yang kedua secara keseluruhan tergenapi. Batu itu akan menghajar jari kaki dari patung itu. Kapan itu terjadi? Kapan Yesus datang? Mari kita lihat dalam buku Matius pasal 24 ayat 44. Dia bilang begini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di dalam ayat yang ke-36, dia bilang begini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Jadi, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, dari berbagai macam denominasi dan dari berbagai macam agama yang hadir saat ini, perhatikan baik-baik kata per kata di dalam buku Matius 24 ayat 44 dan ayat yang ke-36. Tapi masalahnya di mana? Masalahnya di ayat yang ke-36. 36, banyak orang bilang begini. Waktu baca versi bahasa Indonesianya, mereka bilang begini. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, anak pun tidak. Hanya Bapa sendiri. Pertanyaan saya adalah, apakah pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, anak tidak tahu? Maksudnya Yesus sendiri tidak tahu kedatangannya? Hah? Tapi kalau Anda lihat di dalam bahasa aslinya, sebenarnya dia tidak menyebutkan anak. Anak tahu kapan dia datang. Dia tahu, Yesus tahu kapan dia datang. Di dalam bahasa aslinya dia bilang begini. But of the day and hour, knoweth no man, no not the angel of heaven, but my Father only. Oke. But my Father only. Jadi dia tidak menyebutkan anak tidak tahu. Anak sebenarnya tahu. Karena Yesus sebagai dia tahu kapan kedatangannya. Tetapi ingat baik-baik. Malaikat-malaikat tidak tahu. Dan kalau malaikat tidak tahu, apalagi Anda dan saya. Anda dan saya apalagi tidak akan pernah tahu kapan kedatangannya. Itulah sebabnya karena Anda dan saya tidak tahu, maka setiap saat harus mempersiapkan diri. Kenyataan yang terjadi adalah, kita diizinkan hidup di dunia ini. Jangan bolak-balik gitu. Apa dulu ya? Kenyataan yang terjadi adalah, karena kita sudah hidup terlalu lama di dunia ini, maka yang terjadi adalah kita lupa mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Bangun pagi, belum sempat berdoa, belum sempat meditasi Alkitab, yang dilihat adalah status WA. Bangun pagi, sebelum dia baca Alkitab, berdoa, meditasi, yang dia lihat info bola. Bangun pagi, sebelum dia baca Alkitab, meditasi, yang dia lihat adalah infotainment. Dia lihat masalah-masalah politik sebelumnya. Tapi ditanya, agama apa kamu? Kristen. Tapi kenyataan yang terjadi adalah formalitas saja. Itulah sebabnya saya mau kasih tahu. Karena Anda dan saya tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, maka kita harus mempersiapkan diri setiap saat.
Karena kenapa? Tidak ada satu orang pun yang tahu, Anda dan saya tidak ada yang tahu kapan Anda dan saya mati. Tidak ada. Kalau Bapak Jokowi ada di sini, tanya sudah Bapak Jokowi atau Ahok, ya, Pak, tahu nggak saya mati? Kan Bapak Presiden. Tahu nggak kapan nanti saya masuk dalam liang kubur? Mana mereka tahu? Tidak tahu. Itulah sebabnya, karena Anda dan saya tidak tahu kapan Anda dan saya mati, dan kapan Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Kapan dunia ini akan berakhir, Alkitab katakan, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 tadi dia bilang, tapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Itulah sebabnya Anda dan saya perlu mempersiapkan diri bagi kedatangan yang kedua kali. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mempersiapkan diri bagi kedatangannya? Apakah Anda mempersiapkan diri bagi kedatangannya? Jangan-jangan Anda bilang, saya siap. Tapi baru ada yang bikin sakit hati Anda. Tunggu ya, nanti saya balas. Enak saja dia bicara-bicara sama saya. Emang siapa kamu? Kalau kita di Sumatera ini, kalau ada yang sakit hati, dia bilang, dia yang harus minta maaf sama saya. Karena saya ini status tulang. Tulang ini, hula-hula. Dia itu hanyalah status boru. Ya, parhobas. Parhobas ini artinya di sini itu adalah pelayan. Ya, pelayan. Dia itu lebih muda dari saya. Jadi dia harus minta maaf sama saya. Kalau Anda begini-begini terus, walaupun di mulut Anda dan saya siap kok kedatangan kerajaan batu itu, tetapi sebenarnya dari tindakan Anda dan saya, tidak mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Bahkan banyak orang-orang tua yang sibuk nonton TV, sibuk update status di FB, sibuk narsis. Kayaknya karena cita-cita tidak tercapai, jadi artis, selebritis, jadi seolah-olah dibikin jadi artis. Cat, posting di FB, cat, FB, cat, FB. Ngapain? Anda tidak perlu memperkenalkan diri Anda. Yang perlu Anda perkenalkan adalah Tuhan, kebenarannya. Oh, kita mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan, bagi kedatangan, kerajaan batu, tapi kita sendiri, tindakan kita sepertinya tidak mempersiapkan bagi kedatangan yang kedua kali. Kalau begitu, apa tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Apa tanda-tanda kerajaan batu itu akan didirikan di dunia? Apa tanda-tandanya? Mau tahu? Apakah Anda dan saya mau tahu apa tanda-tanda kerajaan batu itu akan ada di bumi ini? Apakah tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali? Mari kita lihat. Mungkin kita tidak akan bahas semuanya, sahabat-sahabatku yang kekasih dalam Tuhan, dari agama apapun Anda. Mari kita lihat. Tanda yang pertama, bagian yang pertama, ini mengenai kerajaan batu itu ya. Yang pertama, sebelum kerajaan batu itu akan datang, maka ada tanda yang disebut dengan tanda yang menyerang fisik manusia. Itu tanda yang pertama. Tanda yang menyerang fisik manusia. Yang kedua bukan. Tanda yang pertama bukan menyerang. Yang pertama adalah tanda di langit. Yang kedua adalah tanda yang menyerang fisik manusia. Dan yang ketiga adalah tanda yang menyerang pikiran atau otak manusia. Nah, mari kita bahas satu-satu. Mungkin tidak semua kita akan bahas malam ini. Ya, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tetapi saya mau Anda dan saya mengerti mengenai datangnya kerajaan batu ini. Kerajaan batu ini. Nah, mari kita mulai tanda yang menyerang, tanda yang akan terjadi di langit. Sebelum kita mempelajari tanda yang menyerang fisik, kita melihat dulu tanda yang akan terjadi di langit. Mari kita buka dalam buku Markus pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 dan 25. Oke, silakan buka Markus 13. Markus 13 ayat yang ke-24 dan 25. Dia bilang begini, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ingat, ini adalah tanda-tanda datangnya kerajaan batu. Datangnya kedatangan Yesus yang kedua kali.
Sebelum Yesus datang pada kali yang kedua, harus ada tanda-tanda yang di langit. Dan tanda yang pertama adalah matahari menjadi gelap. Oke, saya mau tanya. Apakah Anda dan saya, tolong jujur ya, apakah Anda dan saya waktu hidup di dunia ini, siang bolong tiba-tiba Anda melihat dunia ini gelap gulita? Pernah lihat itu? Yang pernah angkat tangan? Pernah? Oh, nggak ada yang angkat tangan ya. Tapi dengar baik-baik. Tanda yang disebutkan dalam buku Markus pasal yang ke-13, ayat yang ke-24 mengenai matahari menjadi gelap, ini sudah pernah terjadi. Pada tahun berapa? Pada tahun 1780. Di mana? Di Amerika bagian utara sampai ke bagian Meksiko dan sampai ke Jamaika sana. Oh, sahabat-sahabatku, siang bolong tiba-tiba menjadi gelap. Orang pikir dunia kiamat. Lalu tanda bagian yang kedua adalah bintang berjatuhan. Saya mau tanya, kalau Anda sementara kalau di Jakarta atau di Medan atau di kota-kota besar, Anda jarang bahkan tidak pernah melihat bintang-bintang di langit. Kenapa? Karena langit Jakarta pada umumnya itu sudah ditutupi oleh asap kendaraan bermotor dan asap-asap yang lain. Sudah tebal sekali. Jadi sangat jarang, bahkan tidak pernah, saya di Jakarta selama tidak akan pernah melihat bintang di langit. Itu pun hanya satu-satu. Tapi kalau Anda pergi ke Sumatera, datang ke sini Kalang, datang ke Tanah Karo ini, atau di kampung-kampung yang lain, contoh kalau di Tondano, di Tomon, kalau di bagian Manado sana, kalau di Kupang masih sampai di mana, di Pariti, sampai di Amphoang sana, ya, di Kota Kupang juga Anda bisa lihat ya. Di tempat saya di Lampung, itu bisa lihat matahari, langit ini cerah dan kita bisa melihat itu bintang-bintang bergemerlapan di langit. Tapi pertanyaan saya, pernah nggak Anda lihat bintang jatuh? Kalau di Kupang, kalau bintang jatuh, ada mitos orang Kupang. Kalau ada yang kepala botak kan, lalu rambutnya tidak tumbuh, datang orang Kupang, kawan, mau kepalamu tumbuh rambut? Mau. Nanti kau tengok di atas itu bintang. Waktu bintang jatuh, lalu kamu pegang kepalamu, katanya tumbuh. Aduh, saya tidak pernah lihat orang yang kepala botak, lihat bintang jatuh lalu dipegang kepala botaknya lalu rambut tumbuh. Cuk. Tidak ada. Tidak ada. Itu semua mitos saja. Tidak usah percaya itu. Tetapi yang saya mau bilang sama Anda dan saya di sini adalah, kalau biasanya kita duduk di luar pada malam hari, lalu lihat langit cerah dan bintang-bintang bergemerlapan, ya. Memang kalau di Sumatera ini ada yang suka gombal kan, kalau pacaran-pacaran ini di luar, ya, di luar, lalu dibilang begini, Butet, tolong kau tengok, Butet dan Ucok pacaran. Butet, coba kau tengok dulu ke atas sana. Lalu si Butet tengoklah ke atas kan, dia tengok. Wah. Anda kalau di luar dan lihat bintang itu tidak pernah jatuh, sama seperti turunnya hujan. Tetapi ingat baik-baik, yang dibilang di dalam buku Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai 25. Sehubungan dengan tanda-tanda di langit, sebelum datangnya kerajaan batu itu, kedatangan Yesus yang kedua kali, ada tanda di langit tadi matahari menjadi gelap, lalu kemudian bintang-bintang berjatuhan. Ini berjatuhan bukan hanya seperti jatuh yang kita tengok di langit, kemudian jatuhnya seperti itu. Ini dia jatuh seperti turunnya hujan. Pertanyaan saya pada malam hari ini adalah, apakah Anda pernah saksikan itu? Dimanapun Anda berada. Pernah Anda saksikan itu? Tapi ingat baik-baik, kalau Anda tidak pernah saksikan, apakah kata di dalam buku Markus 13, ayat 24-25 sudah terjadi? Sudah. Dari mana saya tahu? Kalau Anda pelajari sejarah di tahun 1833, di tempat yang sama yang tadi saya sebutkan, itu bintang berjatuhan seperti turunnya air hujan. Orang yang hidup pada tahun 1833, ini sudah kiamat. Tetapi ingat, ini adalah amaran dari Tuhan.
bahwa sebelum dia datang pada kali yang kedua, ini harus terjadi. Dan Anda dan saya yang lihat hal ini, tolong bertobat. Kenapa Tuhan kasih tunjuk tanda-tandanya, dan ini terjadi, artinya bahwa sudah semakin dekat kedatangan. Lalu yang berikutnya lagi adalah, tanda apa? Tanda yang menyerang fisik. Mari kita baca dalam Matius pasal 24, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Mari kita lihat baik-baik. Di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, dia bilang begini. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Oke, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Kalau Anda lihat di dalam bahasa Indonesianya, ada yang dihilangkan. Yang dihilangkannya apa? Yang dihilangkannya adalah sakit penyakit. Kalau lihat di dalam bahasa aslinya, ya King James Version, dia bilang begini, ye shall hear of wars and rumor of wars. See that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. Nation shall rise against nation, and the kingdoms against kingdom. And there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. Pestilences dihapus di bahasa Indonesianya. Pestilences itu sakit penyakit. Itu dihapus di buku Matius ini. Tapi dalam bahasa aslinya ada pestilences. Ya, Indonesia hapus sedikit ya. Nah, itu makanya Anda dan saya perlu lihat bahasa King James Version, tolong lihat baik-baik. Dan yang saya mau bilang di sini adalah, bahwa sebelum datang kerajaan batu itu, kedatangan Yesus yang kedua kali, buku Daniel pasal 2, sebelum kerajaan batu tergenapi, maka akan ada datang perang. Oh, dari dulu kita sudah dengar perang. Tapi ingat baik-baik. Perang yang paling hebat yang memakan ribuan jutaan nyawa, perang dunia pertama, perang dunia ketiga, bahkan perang dunia kedua. Bahkan sesudah perang dunia kedua ada perang-perang besar lainnya. Irak-Iran perang yang lain, Korea Utara, Korea Selatan. Lalu pada suatu kali saya datang ke direktur kami, orang Korea. Saya bilang begini, Pastor, what do you think? If North Korea and South Korea, they war, who will be the winner? Lalu saya tanya, kalau seandainya Korea Utara, Korea Selatan berperang, mana yang menang? Lalu tahu teman saya ini bilang apa? Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Lalu saya bilang, kenapa? Dia bilang, memang kamu pikir perang sekarang ini sama seperti perang di Papua. Mana? Ini perang sekarang bukan pakai tombak, pakai anak panah, pakai pedang, pakai parang. Ini perang zaman sekarang ini cuma pakai tombol, pakai jari, pum. Itu rudal-rudal lebih besar dari rumah ini akan meluncur ke daerah sasaran sama-sama dan bisa negara itu hancur dan tenggelam. Itulah sebabnya teman saya bilang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Sama-sama menang, sama-sama kalah. Dan ingat baik-baik, di akhir zaman perang yang sangat hebat akan terjadi seperti itu. Sebelum Tuhan Yesus datang akan terjadi. Pertanyaan saya, ini sudah terjadi atau belum? Sudah, sahabat-sahabatku. Lalu Alkitab juga mengatakan bahwa akan terjadi gempa bumi. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda pernah mengalami gempa bumi? Kalau Anda tidak pernah alami, tolong tanya saya, pada tahun 2006 saya berada di Nias. Saya berada di Nias, mohon maaf, itu gedung-gedung bertingkat, terperosok masuk ke bawah tanah. Wurup. Itu baru berapa? 8, sekian skala Richter. Terperosok masuk ke bawah tanah, dan ada satu keluarga yang pada waktu itu saya berada di sana. Keluarga orang Cina. Jadi ada anak paling bungsu berada di lantai paling dasar, sementara mama, papa, abang, kakaknya itu berada di lantai paling atas. Tatkala gempa bumi itu menghajar Nias, Gunung Sitol dan sekitarnya, maka yang terjadi adalah itu gedung-gedung itu terperosok masuk ke tanah. Ini mama, papa, dan juga kakak dan abangnya itu terlempar keluar waktu mereka jatuh, ditimpa lagi oleh runtuhan bangunan. Otak mereka itu terlempar kemana-mana. Kenapa? Karena pecah kepala mereka.
Dan anak yang bungsu yang ada di bawah, dasar paling bawah, dia terperosok masuk bawah tanah. Kurang lebih ada 30-40 hari, dia terperangkap di bawah. Jadi mohon maaf, waktu dia terperangkap di bawah, waktu itu ada HP yang masih hitam putih, dia pakai radiasi HP ini, dia senter makanan sisa, dan dia makan yang ada di kulkas. Lalu waktu dia lapar, mohon maaf, dia kencing, dia kencing, lalu dia minum airnya sendiri, air kencingnya sendiri. Dan ini yang terjadi, sahabat-sahabatku. Sebelum Tuhan Yesus datang, akan ada gempa bumi. Lalu Alkitab juga menyebutkan, bukan hanya gempa bumi. Oke, admin, saya tidak baca tadi, waktu saya tinggal berapa menit lagi? Halo admin, sudah habis kan? Mungkin boleh tinggal 5 menit lagi. Oh, 3 menit lagi. Oke, terima kasih ya. Nanti berikut kita lanjutkan ya, karena waktu saya tinggal 5 menit lagi. Jadi, saya coba kembali dari buku Matius pasal 24 ayat yang ke-6 dan 7 ini. Karena waktu saya tinggal 5 menit lagi. Jadi sahabat-sahabatku, sebelum kerajaan batu ini akan datang perang. Akan datang gempa bumi. Lalu bukan itu saja. Di dalam Alkitab dibilang akan ada kelaparan. Dan juga sakit penyakit. Dan saya mau tanya, kira-kira menurut Anda dan saya, penyakit ini disebabkan oleh karena apa? Oke, oleh ketolodoran kita sendiri kan? Tetapi di akhir zaman, manusia bisa ciptakan penyakit. Bisa ciptakan virus. Dan ingat baik-baik. Semua hal ini terjadi di dunia ini untuk menggenapi apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Sebelum kerajaan batu ini datang, maka keadaan dunia akan diizinkan Tuhan seperti itu jadi. Jadi ketika Anda dan saya melihat hal ini, tolong buka mata lebar-lebar. Tolong buka telinga Anda dan saya. Untuk mempersiapkan diri Anda dan saya. Bukan hanya diri Anda dan saya saja. Tetapi bagaimana dengan istri? Bagaimana dengan suami? Bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan orang tua? Ingat baik-baik. Kalau kita diizinkan hidup di dunia ini 70 tahun, maka yang terjadi adalah Tuhan mau menyediakan kita kehidupan yang di sorga, manakala datang kerajaan batu itu bukan hanya 70 tahun. Lebih dari 70 tahun. Berapa tahun? 100 tahun? Bukan. 500 tahun? Bukan 500 tahun. 1000 tahun? Bukan 1000 tahun. Apakah hanya 10.000 tahun? Bukan 10.000 tahun. Apakah hanya 1 juta tahun? Bukan hanya 1 juta tahun. Apakah hanya 10 juta tahun? Tidak. 1 miliar tahun? Bukan hanya 1 miliar tahun. Lebih. 1 triliun. Lebih. Selama-lamanya. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda mau korbankan hanya umur 70 tahun paling tinggi di dunia ini? Dengan hidup yang tak ada batas? Bodoh saudara-saudaraku. Goblok sekali. Itulah sebabnya. Tatkala Anda melihat tanda-tanda mengenai tergenapinya kerajaan batu datang ke bumi ini, di bumi ini, maka Anda dan saya lebih baik mempersiapkan diri. Apa yang firman Tuhan kasih tahu, ikut saja. Karena kita tidak punya banyak waktu. Kalau Tuhan izinkan kita belajar lagi nantinya, ingat baik-baik. Ada begitu banyak hal yang Alkitab mau kasih tahu kepada Anda dan saya. Yang nantinya Anda dan saya terkagum-kagum. Alkitab katakan dalam buku Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami hanya 70 tahun. Kalau kuat 80. Lebih daripada itu adalah penderitaan. Itulah sebabnya kehidupan kita yang hanya terbatas. Jangan pernah korbankan dengan kehidupan yang apa? Yang nanti Tuhan akan siapkan. Yang tidak terbatas. Jangan. Jangan gara-gara kita nikmati dunia, kita tidak mendapatkan hidup kekal yang Tuhan akan sediakan bagi Anda dan saya. Biarlah pekabaran pada malam ini yang belum berakhir akan menolong kita untuk mempersiapkan diri bagi datangnya kerajaan batu itu. Karena kerajaan batu itu bukan hanya mengubah sejarah, tetapi juga akan membuat kehidupan kita, mempersiapkan diri kita bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita masing-masing. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, terima kasih. Engkau telah menyertai kami. Engkau telah menuntun kami. Ajarlah kami untuk menghargai hidup yang Engkau telah berikan kepada kami. Untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus yang kedua kali. Bagi datangnya kerajaan batu itu. Agar dengan demikian Tuhan, nama Tuhan saja dipermuliakan.
Memberkati teman-teman kami yang sudah menyaksikan pekabaran ini, mendengar pekabaran ini melalui Zoom online. Biar Roh Kudus semua akan bekerja dalam hati mereka. Agar dengan demikian, kami semua juga memiliki pengharapan mendapatkan hidup yang kekal. Ini doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, amin. Oke, Pak, sebelum kita mengakhiri malam hari ini, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya, cuman kita akan coba jawab dalam beberapa menit ke depan. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, tadi disebutkan saat Yesus datang, yang menikam Yesus juga akan menyaksikan. Berarti mereka dibangkitkan juga. Langsung saya jawab. Ya, mungkin satu-satu aja dulu ya. Oke. Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam buku Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7, itu adalah ayat yang dikutip dalam buku Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Jadi, berdasarkan ayat ini, orang yang menikam Yesus yang paling jahat pada waktu itu akan diizinkan Tuhan untuk bangkit. Tetapi mereka tidak diangkat ke surga. Itu bedanya ya. Ini sebenarnya pembahasan nanti ya. Mereka tidak diangkat ke surga, mereka diizinkan bangkit saja. Ya, diizinkan hanya bangkit untuk melihat saja kemuliaan Tuhan. Tapi setelah itu mereka mati. Mereka tidak diubahkan dan diangkat ke surga. Karena kalau Anda baca di dalam buku 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 51 sampai 53, di situ disebutkan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang yang binasa akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi ada orang-orang yang nantinya dibangkitkan dan mendapatkan hidup yang kekal, diubahkan. Dibangkitkan, lalu kalau mereka mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua kali. Mereka bukan hanya dibangkitkan saja, tetapi mereka akan diubahkan dan diangkat naik ke surga. Sementara orang yang tidak mempersiapkan diri, termasuk orang yang menikam Yesus, yang menyalahkan itu akan diizinkan bangkit, tetapi tidak diubahkan, apalagi diangkat ke surga. Tidak, mereka akan mati lagi. Itulah jawaban Alkitab yang bisa saya sampaikan kepada penanya. Apakah sudah bisa terjawab pertanyaan itu? Oke, sudah bisa, Pastor. Pastor, ini kalau misalnya ada pertanyaan yang terlalu maju, yang akan dibahas di pembahasan berikutnya, misalnya, nggak apa-apa dibilang, ini nanti akan kita bahas minggu depan, atau pas nanti pelajaran lain gitu, biar nggak usah, biar orang penasaran juga gitu. Oh iya. Soalnya ada pertanyaan di sini, ciri-ciri kerajaan kelima dikatakan itu sebagian keras dan sebagian rapuh, dan mereka akan bercampur oleh perkawinan. Bagaimana ciri-ciri ini bisa sesuai dengan Vatikan? Nah, itu dia, makanya tadi saya bilang, kalau misalnya ini akan dijawab di pelajaran berikutnya, ya nggak apa-apa, bilang aja dijawab di pelajaran berikutnya gitu. Ya. Jadi, Saudara Siko, iya, saya juga setuju dengan itu. Nah, jadi pertanyaan itu sudah ditanyakan, ya jadi saya pikir kita simpan dulu, supaya bisa dijawab nanti pada pertemuan selanjutnya. Mungkin masih ada lagi yang hubungan yang sekarang. Ada lagi, ini dua lagi. Sebagaimana besi yang berarti negara-negara Eropa, maka saya melihat tanah liat negara-negara Asia. Karena saat mereka bersatu, seperti inilah kerajaan-kerajaan Arab modern juga disatukan oleh perkawinan. Bahkan istri mereka berasal dari raja-raja Eropa. Namun tidak bisa bersatu juga sampai saat ini. Bagaimana pendapat saudara? Sebenarnya agak mirip ya dengan yang tadi. Nah,
Perhatikan baik-baik apa yang dibilang di dalam Alkitab ya. Nah, ketika Anda dan saya membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab, kita perlu perhatikan dua buku ini, yaitu Daniel dan Wahyu. Nah, buku Daniel dan Wahyu, ini tidak bisa diterjemahkan lurus-lurus. Kenapa? Ini adalah buku simbol atau disebut dengan buku apokaliptik. Ya, buku apokaliptik. Jadi ketika kita melihat contoh ada binatang, nah ini melambangkan kerajaan. Begitu juga logam, ini menunjukkan kepada kerajaan. Ya, kerajaan. Nah, sekarang kalau tadi pertanyaan sehubungan dengan besi bercampur tanah liat, jari-jari kaki. Nah, jari-jari kaki itu betul. Jari-jari kaki ini adalah 10 kerajaan Eropa. Yang setelah kerajaan Roma, itu pada akhirnya, setelah kerajaan Roma, pada akhirnya kerajaan Roma ini terpecah menjadi 10 kerajaan Eropa. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai besi, ini berbicara mengenai negara atau kerajaan. Kalau begitu, kalau berbicara mengenai tanah liat, apakah itu juga itu berbicara mengenai negara? Nah, di dalam buku, sekali lagi ya, saya mau kasih tahu ya, di dalam buku Yesaya 64, ayat yang ke-8, saya baca sekali lagi. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat. Jadi ketika berbicara mengenai tanah liat, itu berbicara mengenai the people of God. Itu berbicara mengenai umat Tuhan. Ini berbicara mengenai gereja. Lalu, tanah liat dan besi ini bercampur. Di dalam Alkitab, dia bilang bercampur oleh pernikahan. Saya mau kasih tahu, kalau kata pernikahan di dalam Alkitab, jangan terjemahkan lurus. Saya berikan contoh. Anak domba, pernikahan anak domba, perkawinan anak domba. Ini bukan berarti anak domba itu kawin secara biologis. Karena ketika kita berpikir mengenai pernikahan secara biologis, maka kita akan bawa kita punya pernikahan perkawinan biologis ini ke apa yang dibilang dalam Alkitab ini, buku Daniel, buku Wahyu. Tapi perkawinan atau pernikahan di dalam Alkitab ini melambangkan penyatuan. Penyatuan tabiat. Penyatuan tabiat. Jadi sama seperti yang dicatat dalam buku apa ini? Wahyu pasal 9, pernikahan anak domba itu ya. Ya kan? Nah, ini pernikahan anak domba punya istri siapa? Lah orang bilang ini adalah umat-umat Tuhan. Apakah secara biologis? Tidak, ini penyatuan tabiat. Iya kan? Anak domba itu adalah Yesus. Jadi kalau kita bawa seperti itu nggak cocok jadinya, sahabat-sahabatku. Nah, itulah sebabnya dalam buku Daniel, tatkala dia berbicara mengenai mereka berusaha bersatu dalam perkawinan, mereka coba untuk menyatukan, tetapi tidak akan pernah bisa menjadi satu kesatuan. Ini tatanan dunia baru, berusaha untuk dibuat, tetapi ingat baik-baik, mau buat bagaimanapun nantinya, pada akhirnya datanglah kerajaan batu yang akan menghancurkan. Itulah artinya, akan menghancurkan ini semua. Nah, jadi yang dimaksud dengan tanah liat ini bukan merujuk kepada negara Arab atau negara Asia, tidak. Tetapi ini merujuk kepada umat Tuhan itu sendiri. Nanti kalau di pelajaran-pelajaran merujuk kepada gereja itu sendiri. Oke? Nanti pelajaran-pelajaran selanjutnya kita akan perhatikan lagi ya apa yang terjadi dalam buku Daniel pasal yang kedua ini. Bagaimana Saudara Siko, apakah bisa menjawab ini atau belum puas? Ya, cukup menjawab dan cukup puas. Mungkin pertanyaan terakhir, kayaknya mungkin orangnya kelewatan. Berarti batu yang lepas tadi, berarti batu itu, apakah batu itu memang Yesus yang datang? Apakah batu itu gereja yang benar? Soalnya ada yang menganggap batu itu adalah gereja saya. Ada yang bilang, oh batu itu gereja saya. Ada yang bilang lagi, oh batu itu gereja saya. Nah, apakah batu itu gereja atau batu itu Yesus sendiri? Mungkin orangnya tadi kelewatan. Oke. Untuk menjawab pertanyaan itu, maka kita perlu kembali kepada buku Daniel pasal 2 ayat 45. Nah, mari kita lihat kata-kata yang ada dalam buku Daniel pasal 2 ayat 45. Dia bilang begini. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia,
sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan merumbuhkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Kalau lihat seperti ini, maka orang-orang bilang begini, batu itu kan dari gunung, dan gunung itu kan di bumi ini, berarti kerajaan itu kerajaan bumi, berarti bukan dari sorga. Batu itu kan bukan dari sorga, dari langit, dari bumi ini. Nah, orang-orang akan berpandangan bahwa itu adalah apa? Itu adalah jemaat. Tapi ingat baik-baik, gunung batu, kalau lihat di dalam buku Mazmur 19 ayat 14, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungkanlah hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Oke? Ini bukan dari, terus lagi. Mazmur 89 ayat 26. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku, engkau Allahku dan gunung batu keselamatan. Nah, jadi kalau berbicara mengenai batu, itu adalah kerajaan Allah. Itu kerajaan Tuhan dan itu adalah kerajaan Yesus Kristus. Kalimat selanjutnya di dalam buku Daniel pasal 2 ayat 45. Perhatikan baik-baik. Kalimat selanjutnya. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku. Maksudnya kepada Nebukadnezar. Apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercaya. Nah, kalau baca di ayat selanjutnya dibilang bahwa Tuhan Allah akan membuat kerajaannya di bumi ini. Nah, itulah sebabnya kalau berbicara mengenai buku Daniel pasal 2, khususnya mengenai batu itu, sudah jelas ini berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Karena apa? Karena Yesus Kristus, Tuhan Allah sendiri, akan membangun kerajaannya yang ada di dunia ini. Jadi itu bukan berbicara mengenai jemaat, tetapi itu berbicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Nelson Neno. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang. Acara ini sudah berakhir. Dan seperti biasa, kita ingin mengundang Anda semua untuk kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut di grup kita. Dan bagi teman-teman yang mau lihat episode-episode sebelumnya, karena ada beberapa yang tadi Pak Neno bilang, oh itu sudah kita bahas kemarin. Nah, Anda bisa lihat di channel YouTube kita, saya bikin di chat. Itu ada di situ, itu episode-episode berikutnya. Dan juga episode ini akan kita upload ke YouTube mungkin sekitar hari Minggu atau hari Senin. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah datang, yang sudah memberikan pertanyaan. Nah, Anda tinggal scan itu tuh yang Anda lihat di layar untuk bisa masuk ke dalam grup, di mana kita bisa berdiskusi lagi lebih lanjut mengenai akhir zaman. Jadi terima kasih semuanya sudah datang. Jangan lupa datang kembali di hari Jumat depan, di waktu yang sama dan jam yang sama, di mana kita akan membahas hal-hal yang lebih menarik lagi mengenai akhir zaman dan bagaimana kita sebagai manusia harus bersiap-siap. Mungkin Pak Neno untuk mengakhiri lagi, mungkin boleh kita berdoa? Oke, mari kita satu dalam doa. Bapa kami di sorga, terpujilah Engkau karena begitu besar kasih setiamu. Saat ini Tuhan, kami telah menyelesaikan akan seri pelajaran Alkitab kami supaya akhir zaman, khususnya dalam buku Daniel pasal 2. Biarlah Engkau memberkati kami semua, memberkati panitia dan juga semua peserta dan partisipan yang sudah hadir malam ini. Agar yang demikian kami semua boleh dituntun oleh kuasa Roh Kudus dan kami juga boleh mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus yang kedua. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami berdosa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di Jumat depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Musik.